Salam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Mari kita tunduk kepala, kita teduhkan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan kembali ada buat kami untuk merenungkan akan firman-Mu. Roh Kudus pimpin perenungan firman Tuhan kali ini. Buka hati kami, supaya kami bisa menerima apa yang menjadi kebenaran Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, mari kita langsung buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 23. Keluaran pasal 23, kita baca 23 sampai ayat yang ke-25. Keluaran 23 sampai 25, saya bacakan buat kita semuanya. Sebab malaikatku akan berjalan di depanku dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ayat 26, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Jadi kita akan merenungkan ayat 23 sampai 26 dari Keluaran pasal 23. Kalau kita perhatikan dari pembacaan tadi, ayat 23 ini merupakan janji Tuhan bahwa Tuhan akan membawa umat Tuhan, orang Israel, masuk dalam kemenangan dan menikmati kemenangan demi kemenangan. Dikatakan sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus. Aku akan melenyapkan mereka. Ini janji Tuhan bahwa Tuhan akan memimpin umat Tuhan dalam perjalanannya masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Ada banyak bangsa-bangsa yang tanahnya, wilayahnya diserahkan kepada orang Israel, tepat seperti janji Tuhan kepada Abram ketika pertama kali Tuhan memanggil dia, bahwa tanah yang diinjak akan diberikan kepada dia dan juga keturunannya. Ini janji Tuhan, dan saya meyakini janji Tuhan juga berlaku bagi kita semuanya, bahwa Tuhan akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan akan terus memberikan kemenangan-kemenangan itu kepada kita. Yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita sudah dalam kemenangan itu, hidup dalam kemenangan, Tuhan mau kita tetap waspada. Karena biasanya ketika sudah hidup dalam kemenangan, kewaspadaan seseorang itu berkurang. Kadang kalau kita lihat atlet, olahragawan di negeri kita, ketika tanding menang sekali, langsung mendapatkan undangan untuk wawancara sana sini, diliput sana liput sini, karena sudah menang. Akhirnya lalai, tidak lagi disiplin dalam latihan, tidak lagi disiplin dalam hidupnya. Pada pertandingan berikutnya justru hanya mengalami kekalahan. Itu sering kali kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sering kita menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti itu, dan itu yang Tuhan tidak mau kepada kita, umat-umat Tuhan. Oleh karena itu, sekalipun kita sudah hidup di dalam kemenangan, bahkan akan diantar kepada kemenangan, Tuhan tetap memberikan peringatannya kepada kita, kepada umat Tuhan. Pada saat itu, Tuhan juga memberikan peringatan. Jadi, peringatan Tuhan 24 dikatakan, janganlah engkau sujud menyembah kepada mereka, kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Jadi Tuhan memang sudah membawa kita kepada kemenangan. Ya, kita sudah menjadi orang-orang yang berkemenangan.
Tuhan sudah menangkan kita dari dosa, dan Tuhan juga akan mengantar kita pada kemenangan-kemenangan yang lainnya. Tapi ada peringatan dari Tuhan yang perlu kita perhatikan. Tuhan tidak mau kita lengah, bahkan akhirnya kita menyembah ilah lain, beribadah kepada ilah lain, seperti yang Tuhan peringatkan kepada orang Israel pada saat itu. Ayat 23 dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan diserahkan, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus. Mereka adalah orang-orang yang sudah punya keyakinan dan sudah menyembah ilah-ilah lain. Dan orang Israel datang untuk menguasai tempat itu. Mereka hidup bersama di situ. Ada kemungkinan dan ada potensi orang Israel bisa terpengaruh dengan agama orang-orang tersebut, dengan keyakinan, sehingga beribadah seperti orang-orang tersebut. Makanya Tuhan berikan peringatan. Bukan hanya cara ibadahnya, tapi cara hidupnya. Tuhan juga mau orang Israel tidak ikut dan tidak terpengaruh. Jadi saudara, nasihat ini juga perlu kita perhatikan. Kita hidup bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah ilah lain. Kita ada di tengah-tengah mereka. Sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan, Tuhan memberikan peringatan kepada kita. Jangan sampai kita sama atau ikut seperti mereka, percaya kepada keyakinan, kepada ilah-ilah mereka, bahkan hidup kita, gaya hidup kita mengikuti mereka. Dalam perjanjian baru kita tahu bersama, dalam Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada semua di kota Roma supaya kita tidak sama, tidak serupa dengan dunia, tapi terus-menerus mengalami pembaruan. Kita ada di dunia, tapi Tuhan tidak mau kita serupa dengan dunia. Kita di tengah-tengah orang yang menyembah ilah lain, tapi Tuhan berikan peringatan kepada kita supaya kita tidak terpengaruh menyembah ilah lain, bahkan mengikuti gaya hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan berikan perintah kepada kita sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jadi peringatan, kita nggak boleh terpengaruh dan beribadah kepada ilah lain sebagai orang yang sudah dimenangkan. Perintahnya kepada kita, kita harus beribadah kepada Tuhan. Dikatakan 25 dalam teks bahasa Indonesia dikatakan, tapi kamu harus beribadah. Jadi harus, nggak ada pilihan lain. Jadi tidak berarti bahwa saya tidak menyembah ilah lain, di situ sudah. Enggak. Tidak menyembah ilah lain kalau enggak menyembah Tuhan, itu sama saja tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tidak ada area abu-abu. Kalau enggak di pihak Tuhan, berarti menjadi lawannya Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan demikian di bagian Alkitab yang lain. Tidak di pihaknya Tuhan, berarti menjadi lawannya Tuhan. Kalau tidak menyembah Tuhan, walaupun enggak menyembah ilah lain, tapi kalau enggak menyembah Tuhan, enggak beribadah kepada Tuhan, berarti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu kenapa ada kata harus beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah kepada Tuhan itu harus menjadi keharusan bagi kita, bukan pilihan, menjadi keharusan. Kenapa? Karena tadi kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita orang-orang sudah dimenangkan, kita orang sudah diselamatkan, kita orang-orang sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Oleh karena itu, keharusan kita berbakti kepada Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jadi kita belajar, ada peringatan dari Tuhan, ada perintah dari Tuhan. Dan yang ketiga kita lihat, ada penyertaan dari Tuhan, ada pemeliharaan dari Tuhan. Ayat yang ke-25 bagian B, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Jadi ada pemeliharaan dari Tuhan. Jadi ketika kita mengindahkan perintah Tuhan dan kita juga tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, peringatan Tuhan kita perhatikan, perintah Tuhan kita perhatikan, maka dikatakan Tuhan akan membuktikan pemeliharaannya kepada kita. Di situ katakan Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Pemeliharaan Tuhan kepada kita akan mencukupkan, akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, memelihara kita menjauhkan dari sakit penyakit, memelihara kita dari
penderitaan-penderitaan, dari kesulitan-kesulitan, dari kelemahan-kelemahan yang lain. Bahkan dikatakan Tuhan akan menggenapkan tahun umurmu. Tuhan akan memberikan usia yang sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan kepada kita. Jadi itu bukti pemeliharaan Tuhan kepada umat Tuhan. Jadi saudara, hari ini kita belajar tentang perintah, tentang peringatan, perintah, dan juga pemeliharaan Tuhan. Itu berlaku kepada kita. Jadi sebagai orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan, mari kita tetap perhatikan peringatan Tuhan. Kita nggak boleh mendua hati atau menyembah ilah lain. Yang kedua, kita harus perhatikan perintah Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus berbakti dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, kita akan mengalami dan menikmati pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan memberkati, mencukupkan kebutuhan kita, menyediakan apa yang kita perlukan, melindungi kita, bahkan Tuhan akan memberikan umur yang panjang kepada kita semuanya. Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami berhenti merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja, membuat kami semakin paham, semakin mengerti apa yang menjadi firman-Mu. Biarlah kami terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.